Jadi hukum pro rata ini akan berlaku untuk semua level yang plan broker yang kita punya itu. Mungkin Ibu bisa jelaskan, karena bagi beberapa teman-teman masih bingung dengan istilah hukum pro rata. Hukum pro rata itu sendiri apa sih, Bu? Hukum pro rata itu adalah maksudnya setiap kali kita prospek itu kita harus sampaikan mengenai, saya boleh lihat sebentar ya Pak ya, saya boleh. Selalu membuat ilustrasi hukum pro rata ini mengenai kelas kamar yang sesungguhnya dan kelas kamar yang dia harus bayar seandainya dia upgrade. Saya selalu mau ilustrasikan contoh perhitungannya. Ibu sudah siapkan di handphone ya, di gadget ya? Iya, saya sudah siapin. Actual plan-nya dikurangkan. Bentar. Ya memang kalau kita tidak siap mempersiapkan diri dari awal, informasi-informasi ini akan sangat sulit untuk menjawab pertanyaan nasabah, Bu ya? Iya. Jadi dari awal memang kita sudah siapkan, kita simpan di buku kita ya? Ya, kita hitung misalnya hukum. Jadi Pak Arnold seandainya ikut dengan program kita harus tahu kalau bahwa harus ikutin sesuai plan. Iya. Pertama masuk. Jadi clue-nya ini adalah satu, harus rawat inap. Ya. Yang kedua adalah sesuai kamarnya. Masuknya harus sesuai kamar. Iya. Pertanyaannya adalah gimana jika tidak sesuai kamar? Iya, betul. Jangan sampai punya anggapan bahwa saya hanya membayar selisih kamarnya saja. Bukan membayar selisih kamar, tetapi ada hukum yang namanya hukum pro rata. Itu adalah kelas actual plan dibagi dengan, ini kamar ya. Bentar. Yang itu ulang ya. Ulang ya Pak ya. Ini adalah room plan-nya dibagi room actual kalikan total biaya. Jadi misalnya room plan-nya itu adalah katakanlah 2 juta. Ini Bu ya, kita ambil gambar ini ya. Ya, misalnya room plan, kemudian room actualnya itu 3 juta. Jadi yang advance Bu ya. Ya, contoh misalnya terus dikalikan total biayanya adalah 100 juta, maka ini 2/3, 2 dibagi 3 sama dengan kan 0,66 dikalikan dengan 100 juta. Kita kalikan 100 juta. 66 juta ya. Ya, sama dengan 66 juta. Berarti 66 juta ini adalah yang dibayarkan oleh Zurich. Berarti nasabah harus membayarnya adalah 100 juta dikurangi 66 juta sama dengan adalah 34 juta. Nah, ini harus paham supaya mereka nggak akan pernah komplain ke kita ataupun ketika nanti ditagihkan oleh rumah sakit sebesar ini, mereka udah tahu konsekuensinya. Ini loh total biaya dikalikan dengan total biaya. Jadi waktu mereka upgrade, mereka harus paham konsekuensinya bahwa biayanya pun akan di cover pro rata. Ya. Nggak hanya cuma broker kan, HS plus, HS kita yang lainnya pun. Saya selalu tekankan ke tim yang paling poin penting menjelaskan itu nggak boleh lupa adalah hukum pro rata. Iya. Betul, Bu. Ya, karena hukum pro rata ini tuh yang menjadi akhir klien itu puas atau nggak puas. Betul. Ya itu aja sih. Takutnya nanti kejadian malah dia merasa loh kok saya seperti ditipu ya. Ya. Harus tetap bayar lagi. Padahal karena keinginan dia untuk meningkatkan kamar ini dari 2 juta ke 3 juta. Iya. Nah, satu hal lagi juga kalau kita ada klien asing atau untuk orang-orang yang dibayarin oleh perusahaan,
kita bisa masuk ke level BOD-nya itu kita menjelaskan yang kita juga punya yang versi bahasa Inggrisnya gitu. Oh, berarti Ibu siapkan juga yang Iya. bahasa Inggris. Ya, karena misalnya sekarang banyak orang Indonesia menikah dengan orang asing, ketika kita harus menjelaskan, mereka pasti minta yang in English Versi gitu. bahasa Inggris ya. Iya. Oke. Nah, Bu, Mungkin kembali ya. lagi ke advantage ya atau benefit dari Zurich ProCare sendiri. Selain tadi sebenarnya ada manfaat annual medical check-up ini, ada hal lain lagi nggak Bu yang jual dari kita punya Zurich ProCare yang luar biasa ini? Oh, satu hal lagi adalah mengenai kita bisa cashless ke Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oke. Seperti kita tahu kompetitor itu banyak juga yang memberikan manfaat yang besar-besar kan, tetapi mereka nggak bisa cashless. Oke. Mereka harus nalangin sendiri. Oke. Mereka harus reimbursement. Ibaratnya nih, saya selalu mau bicara tuh pernah ketika saya dihadapkan dengan kompetitor yang plan benefitnya hampir